Hotman udah P21 terhadap Rasman tahap 2. Nah, tanggapan sebagai praktisi hukum seperti apa sih? Iya, pertama-tama sebagai advokat juga sangat prihatin ya. Dua tokoh advokat ini harusnya kan tidak sampai harus masuk ke pengadilan lah. Ini kan sebenarnya kasus ini kan Bang Hotman bukan Bang Rasman terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Di mana Bang Hotman merasa dicemarkan nama baiknya karena dituduhlah ya oleh Bang Rasman. Sebenarnya informasinya dari Iklim Hakim bahwa Bang Hotman melakukan pelecehan seksual terhadap Iklim dan itu tidak bisa dibuktikan sehingga Bang Hotman akhirnya melakukan laporan polisi di tanggal 20 Mei kalau tidak salah tahun 2022 ya. 2022 atau 2023. Nah, dalam kasus ini berjalan itu kan udah pasti polisi melakukan segala upaya terkait dengan pemeriksaan saksi, mengambil alat bukti, bahkan ahli pidana, ahli ITE juga gitu loh, untuk membuktikan bahwa apakah ada unsur pencemaran nama baik itu tidak. Dan ternyata dari pihak kepolisian kan sudah menetapkan ya Bang Rasman sebagai tersangka. Artinya polisi sudah punya dua alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Bang Rasman sebagai tersangka dalam kasus ini. Yang menurut saya sangat disayangkan, kenapa kasus ini tidak difasilitasi dalam RJ di kepolisian itu diselesaikan secara kekeluargaan. Ini kan semua advokat nih. Bagaimana sih masyarakat kan menginginkan advokat itu bisa bekerja sama dalam melayani hukum masyarakat ya. Kenapa dua tokoh advokat ini harus berseteru dan harus masuk ke ranah hukum? Saya sih menghimbau kepada para senior saya, advokat, para ketua advokat ya, organisasi supaya memfasilitasi. Masih ada ruang kok di Kejaksaan untuk dibuka ruang RJ lagi sehingga kedua tokoh ini bisa sama-sama berdamai lah. Ya kan, saling memaafkan. Sebenarnya damai itu kan indah ya. Kenapa harus masuk ke ranah hukum? Tapi perlu saya sadari bahwa kalau Bang Hotman tidak mau berdamai dan tidak mau mencabut laporan RJ-nya batal dan artinya proses hukum harus berjalan. Apalagi informasi kan sudah perkara ini sudah tahap 2 ya ke kejaksaan. Artinya jaksa yang sekarang punya kewenangan nih untuk apakah membuka RJ lagi sebelum proses sidang ke pengadilan atau tidak. Tetapi sebenarnya kalau RJ itu juga tidak bisa, artinya harus proses ke pengadilan. Sebenarnya Bang Rasman masih punya hak ya untuk melakukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka. Karena ya kan dia punya hak, putusan MK kan jelas. Yang kedua, ini kan kasus ITE ya. Ancaman hukuman dia bawah 4 tahun, jadi memang tidak perlu ditahan. Ya, jadi ini kan kewenangan penyidik. Tetapi juga karena ancaman hukuman. Yang kedua, mungkin karena Bang Rasman juga secara profesi kan dia cukup dikenal. Yang kedua, tempat tinggalnya juga jelas ya. Yang ketiga juga mungkin dia kooperatif. Jadi dari penilaian penyidik dicurigai untuk melarikan diri itu mungkin dibatalkan lah kan ya. Tidak mungkin. Dan yang kedua, dalam artian mempengaruhi saksi melakukan perbuatan itu lagi atau menghilangkan barang bukti, saya rasa kalau undang-undang itu sih tidak terlalu signifikan ya. Silakan. Berarti alasan kuat udah P21 tapi tahap 2 tidak ditahan itu alasannya emang di bawah 4 tahun gitu ya Bang? Ya di bawah 4 tahun kooperatif dan memang alamatnya jelas gitu loh. Yang kedua, profesi dia kan juga jelas ya. Sebenarnya begini, ada putusan MK bahwa pengacara ketika mendampingi klien itu tidak bisa dipidana atau diperdata di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, saya tidak tahu pertimbangan seperti apa, tapi kembali lagi harus bertingkat baik. Kalau tingkat nggak baik juga siapapun di negeri ini, ya kan, hukum adalah panglima, ya kan. Biarkan semua berproses di pengadilan, tapi saya sarankan kepada Bang Rasman karena dia kan menyalahi para penyidik itu, sebaiknya fokus ke RJ di kejaksaan. Yang kedua, fokus ke pra peradilan kalau memang masih ada kesempatan itu. Yang ketiga, coba lakukanlah upaya minta tolong kepada para senior, para ketua advokat untuk memfasilitasi kedua tokoh ini untuk bisa berdamai. Tapi terlihat keduanya ini kan sepertinya memang lagi panas hawanya ya. Artinya masing-masing saling tuding. Apakah RJ ini bakalan tercapai gitu Bang? Kalau memang RJ di deadlock artinya tidak tercapai, kedua belah pihak termasuk Bang Rasman siapkan alat bukti untuk membantah semua bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian dan bahkan jaksa penuntut umum. Tidak ada masalah. Ini kan kasus ITE ya. Artinya dalam proses nanti materinya bukan di prapit, kita saling melawan dengan alat bukti. Ya mungkin Bang Rasman punya bukti-bukti yang lain untuk menjadi pertimbangan majelis. Kalau alat bukti dari Bang Rasman kuat, artinya menyatakan bahwa
itu terjadi, unsur pelecehan itu terjadi, saya rasa hakim pun pasti akan memutuskan dia bebas. Tapi kalau misalnya meyakinkan hakim bahwa dia bersalah, ya sebagai warga negara pasti akan dituntut dan dihukum, kan begitu. Bang, tapi menyayangkan nggak sih Bang, artinya yang tadi Abang sempat sampaikan tadi tuh kedua belah pihak nih saling lapor gitu kan, padahal kan masih ada jalan perdamaian. Ya sebenarnya kan dari awal kami memonitor kasusnya sudah mulai banyak fasilitas ya, difasilitasi untuk diselesaikan, tapi ternyata kan RJ ini tidak bisa diselesaikan di pihak kepolisian. Nah sekarang kan di kejaksaan nih, mudah-mudahan masih bisa dibuka ruang untuk RJ sebelum masuk ke proses hukum. Tetapi yang disayangkan, kenapa sih sebagai advokat kan sama-sama advokat harusnya kan bisa saling lah, artinya egonya diturunkan dikit lah untuk bisa selesaikan persoalan itu dengan baik. Karena ini presiden buruk buat advokat Republik ini gitu. Karena dua tokoh ini kan Bang Rasman sama Bang Hotman itu kan tokoh-tokoh advokat di Indonesia juga, ya kan, pengacara-pengacara nasional. Yang mana itu menjadi presiden buruk ketika para tokoh-tokohnya mengalami persoalan, tapi undang-undang menyatakan menyelesaikan masalah lebih baik dengan damai, tapi mereka justru terus sampai di proses hukum atau di pengadilan. Keduanya saya kenal baik, Bang Hotman saya kenal, Bang Ras saya kenal, makanya saya selalu menyarankan supaya kedua belah pihak ini turunkan ego dan kalau bisa berdamai lah untuk nama baik pengacara, nama baik profesi advokat.